mandiri dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali pada pembelajaran siang hari ini. Kali ini kita bertemu kembali. Kita akan membahas mengenai sesuatu materi yang insya Allah nanti akan menarik dan ini akan bermanfaat, akan berguna untuk kalian nanti di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti sampai kapanpun insya Allah akan dipakai. Gitu ya? Sudah siap? Sudah siap. Ini jam siang. Biasanya kalian sudah lemes atau semangat? Semangat ya? Semangat karena habis dapat makan siang gratis, baru selesai. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Ice breaking itu kita game dulu sebentar, gitu ya? Boleh berdiri dulu? Boleh berdiri di tempatnya masing-masing, nggak apa-apa. Kita akan cek fokus kalian. Kita akan cek fokus. Jadi kita akan melakukan ice breaking, berhitung seperti biasa, cukup 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Cuma nanti saat di angka 4, kalian nanti ubah angkanya menjadi gerakan, tidak usah bicara. Jelas? Nanti diganti dengan kata atau gerakan dor, gitu ya? Gerakan dor tapi dengan tepuk ke atas. Jelas? Tanpa bicara. Oke. Ini untuk cek fokus kalian, kira-kira fokus atau tidak. Nanti yang saya tunjuk bisa mulai dari angka yang pertama sampai angka 1. Jelas? Oke. Kita mulai, siap ya? 1, 2, 3. Bentar. Jadi 1, 2, 3 dor. Lanjut angka selanjutnya. Jadi berarti angka berapa? Dor. Gitu ya. Dan berpikirnya, kalau kurang fokus itu berpikirnya tidak lama. Jadi nggak boleh lama. Gitu ya. Oke. Kita ulangi. Kita mulai. 1, 2, mulai. Nadila garisnya berapa? 9 ya, karena itu tadi kan 7, 2, 9. Jadi ini masih banyak yang belum fokus, tandanya kalau masih gagal berarti masih belum fokus. Nanti coba bisa selesai nggak sampai belakang, coba. Kita mulai ulangi lagi. 1, 2, mulai. Oke. Ternyata mudah ya, mudah tapi kadang tidak mudah. Kita ulangi sekali lagi, 1, 2, 3, mulai. Garisnya berapa? Garisnya 5. Oke, kita ulang lagi. Ini belum sampai angka 20 enggak? Sampai angka 20 ya targetnya. 1, 2, 3, mulai. Oke, kita ulang karena belum berhasil. 1, 2, 3, mulai. Masih gagal. Ini saya kalau tawa terlalu lama agak sakit. Tapi mau tidak mau agak ketawa. Oke, 1, 2, sekali lagi. 1, 2, 3, mulai. Orang mulai. Oke, kita ulang dari belakang nih. Kita mulai. Tadi kemana?
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian boleh duduk. Boleh duduk. Terima kasih ya. Ternyata ini hal yang sangat simpel, tetapi kita harus berulang-ulang untuk sampai angka 20, sampai angka 20. Itu pun agak mikir dulu ya. Agak mikir, ini harus tepat atau angka atau ternyata sederhana tetapi memang tidak mudah. Tapi sudah agak fokus. Fokus ya? Bagus, oke. Kita kembali ke layar depan. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai kelola emosi. Kalian pernah dengar kata-kata emosi? Seperti apa? Marah. Emosi itu hanya marah? Sedih? Bahagia? Anyel? Jengkel? Banyak ya? Ya, jadi kita kadang cenderung mengartikan emosi, aku emosi itu kadang hanya marah. Tapi sebenarnya emosi itu tidak hanya marah, gitu ya? Tidak hanya marah, kadang kita sedih, kadang kita kagum, kadang kita kaget, kadang kita senang, kadang kita bahagia dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih dalamnya kita lakukan suatu aktivitas dulu. Tadi sudah saya bagikan kertas. Ya, silakan bisa dipegang dan kalian sambil berdiri lagi. Biar kalian nggak kebanyakan duduk. Berdiri, kalian pegang kertas kalian. Ini nanti saya akan membacakan suatu cerita. Nanti kalian respon dengan gerakan, dengan media kertas yang saya bagikan. Jadi aturannya, kalian sudah menerima satu kertas? Sudah. Saya akan membacakan sebuah cerita nanti kalian bisa merespon melalui kertas yang saya bagikan. Jika merasa senang, kertas dapat kalian usap. Yang putih bagian atas ya, yang putih diusap. Bisa ya? Diusap. Jika merasa kesal, kertas kalian remas. Jangan dulu. Jangan, ini baru jangan diremas sekarang. Kalau kesal, diremas. Nanti kertasnya kalian remas ya Bapak. Kalau sudah mulai tapi, gitu ya. Terus, jika merasa marah, nanti bisa kalian sobek. Jadi disobek. Boleh, gitu ya. Dan ini ekspresi emosi yang jujur. Jadi tidak usah di-HP-HP gitu, nggak usah. Siap? Paham? Kalau senang harus bisa. Kalau kesal? Kalau marah? Jelas ya? Proses ini nanti akan berlanjut nanti sampai selesai. Oke? Saya bacakan ceritanya. Jadi kalian nanti ibaratnya kalian itu adalah gurunya. Kalian pura-puranya jadi guru atau bapak guru gitu ya. Paham ya? Bukan siswa, jadi guru. Pagi itu bapak ibu berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Jadi kalian mau kerja ke sekolah ke SMP Jumantono, berangkat naik motor. Nah, bahan ajar yang sudah kalian siapkan itu kalian gantung di itu jendela depan motor itu, gitu ya. Itu isinya buku-buku, perlengkapan dan lain sebagainya. Namun setelah beberapa meter sebelum sampai sekolah, sampai di Tugu Monas itu, motor kalian mendadak mogok. Aku penak-penak itu terus tiba-tiba macet. Motor kalian kehabisan bensin. Dengan susah payah, kalian mendorong motor kalian sampai ke sekolah. Silakan diekspresikan. Senang, marah, atau kesal? Sudah? Sudah, oke. Lanjut. Sudah mengekspresikan semua? Lanjut ya. Kedua, sesampainya di sekolah, terus kalian kan bapak ibu guru ngajar di kelas ya. Terus ke kelas, hampir semua siswa itu datang tepat waktu. Tapi
belum sempat suasana stabil. Jadi kalian pas nerangke gitu di kelas, ada seorang yang masuk, misalkan namanya Andi masuk, dia terlambat, dia hanya menunduk gitu sampai sambil berkata, maaf Bu, Pak, saya telat gitu. Kira-kira gimana ekspresi kalian? Mas, tidak mogok, yang kelas malah muridnya telat gitu. Tidak? Kita lanjutkan. Nah, terus dilanjutkan, pelajaran itu dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, tadi bahan ajarnya ingat ditaruh di mana? Cengkelan motor itu ya. Nah, kalian sadar, kalian mau buka bahan tersebut, ternyata itu nggak ada, dicari ke sana, kembali ke ruang guru, ke motor, gerenek, nggak ada. Terus dengan terpaksa kalian melanjutkan pelajaran, padahal lali, yang harus diterangkan opo, itu lupa semua. Bayangan aktivitas mengajar yang sudah disiapkan tadi malam itu kali lagi ya, harusnya kelasnya bingung gitu. Kira-kira ekspresi kalian bagaimana? Silakan diekspresikan. Ada yang susah-susah? Senang berarti. Lanjut ya, karena masih banyak. Nah, 4. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, kalian mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya saat didekati. Ternyata Andi yang terlambat tadi itu tidur. Gimana ekspresi kalian? Lanjut. Ada yang kertasnya sudah habis, sampai sobek-sobek. Nah, selanjutnya tak lama kemudian ada seorang bapak yang mengetuk pintu di kelas. Ada orang tua, nggak tahu siapa itu ngetuk kelas. Bapak Ibu buka pintu, kalian bukakan pintu dan menghampirinya. Kemudian berkata, yang tamu itu berkata, maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Jadi Andi itu ternyata menunggu ayahnya yang sakit sampai tidak tidur, makanya ngantuk. Nah, sekarang saya mau izin menjemput Andi karena bapaknya masuk di ICU. ICU itu sudah berarti kondisinya gawat ya. Gitu. Boleh diekspresikan? Kalian masih marah? Sudah. Sekarang 6, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak, Bu, tadi berjalan saya menemukan bungkusan ini. Tadi saya cek isinya ternyata buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa ke sini, siapa tahu ada yang merasa hilang bukunya. Jadi bahan ajar yang tadi di motor dicari itu ternyata ditemukan oleh pamannya Andi tadi. Bu guru melihatnya ternyata itu adalah miliknya. Lanjut ya. Yang terakhir, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang sudah diberikan pamannya tadi. Akhirnya melanjutkan pembelajaran. Akhirnya karena sudah ketemu bahan ajarnya, jadi tidak bingung lagi dalam mengajar di kelas. Jadi guru enak nggak? Oke. Oke. Ini cerita selesai. Sekarang kita lihat di aktivitas tadi. Kalian boleh duduk. Kertasnya ditaruh di atas meja kalian. Mbak Cinta ini kertasnya sudah sobek-sobek jadi beberapa. Ini juga sobek. Mbak Faras sobek. Ada yang masih utuh tapi rusak? Kamu utuh tidak sobek? Ada sobekan? Sedikit. Ada yang masih halus sama sekali? Jalan-jalanannya halus ya? Jadi senang terus. Oke, masih halus? Sudah ada sedikit? Oke. Gak apa-apa, ini kan respon kita masing-masing. Kita cek jawaban 1 dan 2.
Saya ingin dengar suara dari kalian. Ada yang mau menjawab? Mbak Faras. Saya tanya. Bagaimana kondisi kertas kali kamu? Sobek-sobek menjadi beberapa bagian, Pak. Sobek-sobek menjadi beberapa bagian. Alasannya kenapa? Karena itu mengungkapkan emosi yang ada di cerita tersebut. Jadi tadi kamu kalau melakukan apa saja? Saya yang pertama meremas karena kesal. kertas karena kesal. Terus selanjutnya? Yang kedua saya merobek kertasnya karena emosi dengan kelakuannya Andi tadi. Terlambat ya. Ya. Oke. Mau keluar sih? Ada yang terlambat. Oke. Terus yang kedua, kamu merasa menyesal nggak? Merasa menyesal tadi karena ternyata Andi itu bapak Iloro. Menyesal karena sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa ayahnya Andi sedang ada di rumah sakit. Oke. Tidak, terima kasih, tepuk tangan buat Mbak. Nah, yang terakhir nomor 3, Mbak Zuleka. Yang nomor 3 santai ya. Yang nomor 3, jika kertas itu adalah kalian, misalkan jadi guru ya, kalian, terus bagaimana seharusnya kamu bersikap? Saya akan minta maaf kepada Andi. Minta maaf, karena ternyata Andi sedang berusaha untuk datang ke sekolah walaupun merawat ayahnya di rumah sakit. tangan buat gitu ya. Selain ini, untuk yang untuk yang laki-laki yang masih utuh, coba kita dengarkan. Kok iso utuh ya? Depan. Beri tepuk tangan dulu. Mas, ya. Ceritakan, kamu kok bisa? Ya karena kita itu tidak harus menilai manusia itu sekarang, tapi kita harus melihat dulu sampai akhirnya gimana, baru kita menilai. Bukan kok oh ya ini langsung dinilai, itu tidak. Ya. Satu lagi, Mas. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Hanya memang kalian, ya ekspresi kita kan masing-masing. Cuma ternyata yang disebut-sebut itu menyesal nggak? Menyesal kenapa? Karena ternyata, jadi walaupun orang itu kadang jelek, yang ditampilkan ternyata ada sisi baiknya, gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Ini adalah salah satu praktek mengelola emosi. Termasuk yang cerita pertama tadi, kalau ban kalian bocor, kalian apa yang dilakukan? Miso-miso? Tidak ditendang? Enggak ya? Kira-kira ban bocor itu kalian sengaja atau tidak? Tidak ya? Itu salah satu apa namanya? Salah satu musibah takdir ya. Kadang kita itu harus lalai ban bocor. Kira-kira kalian bisa menghindari? Tidak ya? Jadi mau tidak mau kan ya menerima. Tapi kalau ada sesuatu hal itu yang kita tidak bisa mengantisipasi, banyak hal. Oke, kita lanjut. Terima kasih atas tanggapannya dan prakteknya. Terus kalian lihat di kertas kalian,
Kira-kira kalau sudah sobek bisa dikembalikan seperti semula? Nggak bisa ya? Akan sangat susah. Untuk yang tidak sobek bisa dikembalikan seperti halus lagi? Tidak ya. Disetrika pun mungkin akan menimbulkan bekas. Jadi itu diibaratkan seperti emosi kita atau hati kita lah. Kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan ke orang, misalkan kita bicara yang tidak baik ke orang, kita marah-marah, itu jadi akan mengembalikan halus seperti semula dia baik, itu tidak mudah. Jadi pasti ada, kalau kalian harus kembali ada bekasnya enggak? Pasti ada bekasnya ya. Nah, jadi saat kalian mengekspresikan sesuatu, sebaiknya hati-hati. Jadi kalau sudah rusak seperti itu mau membalikan lagi agak susah. Mau dihaluskan lagi mungkin susah sekali. Bisa atau enggak juga akan sangat tidak bisa sempurna seperti awal. Nah, itu tadi cerita. Ya, sekarang kalian bayangkan, kalian tadi jadi guru ya, kalian tadi jadi guru, terus kertas itu tadi, yang kalian pegang kertas itu tadi, itu adalah murid kalian. Kertas itu muridnya mesti wel-wel karena marah di remet-remet, ada yang sampai disobek-sobek. Jadi kalian bayangkan itu tadi kertas itu adalah murid kalian. Seharusnya kalian bisa bersikap yang lebih baik, lebih sabar. Nah, dari sini apa hal yang bisa diambil? Mengelola emosi itu penting tidak? Penting ya? Jadi kalau kita itu salah merespon sesuatu atau meresponnya terburu-buru, itu bisa fatal. Kita tadi seperti jadi guru, Andi tadi langsung kita marahi, kita hukum, kita diremet-remet, dia pakai lah gitu. Itu sangat fatal jadinya. Jadi menghadapi sesuatu sebaiknya dipikir dulu, tenang dulu, dihadapi dengan tenang, gitu ya. Tanda kita bisa mengelola emosi itu kalau kita bisa tenang. Kalian pernah nggak, misalkan di jalan lagi ngebet, tiba-tiba enak yang ngabrak, kalian respon kalian gimana? Marah, dipisui ya, gimana dipisui. Oke. Padahal kalian kan nggak tahu, baik gue wong loro atau apa, itu kan nggak tahu. Jadi mulai sekarang agak dikelola emosinya. Jadi menghadapi sesuatu ya dipikir saya, oh ya mungkin sedang buru-buru dan lain sebagainya, gitu ya. Siap? Siap. Nah, saya punya satu video, bisa kita lihat. Bisa nggak ya? Nah, ternyata di sini bisa. Iklan dulu. Kenapa sih harus Iklan terus iklan. Ini adalah satuan bersama dan adu langkah dari para
Sebagai mahasiswa baru, Bisa disaksikan. menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan bercibrat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, saldo bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya yang keok. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Matohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, ecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar, dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi, tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan aman. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Videonya singkat, tapi sangat penting. Bisa direspon videonya. Kalau kalian ingin jadi seperti termometer atau stabilizer? Stabilizer. Ada yang ingin jadi termometer? Kalau termometer itu berarti naik turun. Jadi ada kejadian apa langsung waktunya marah ya marah, nanti mentok atas lagi. Tapi waktunya sedih juga sangat sedih. Tapi kalau stabilizer, kenapa kalian ingin jadi stabilizer? Karena apa? Dapat mengontrol emosi, itu ya. Oke. Pilih termometer atau stabilizer? Yakin ya? Yakin? Oke. Jadi stabilizer. Ini tidak hanya di pilihan, tapi harus dipraktekkan. Gitu ya. Kalau marah ya dikelola marahnya. Lanjut kita lihat bersama, ini adalah peta emosi. Ini apa? Ini? Excited. Oke, ini adalah gambar peta emosi. Kita harus kenal emosi kita dulu. Sebelum kita kelola, kita harus kenal emosi kita dulu. Sebenarnya kita itu punya emosi apa saja, gitu. Setiap orang itu kan bisa merasa senang, marah, sedih, takut, bingung. Tapi kadang orang itu tidak tahu saya ini lagi marah atau bingung. Kadang yang banyak tidak sadar. Jadi kalau ada orang yang marah-marah, sadarnya lagi besok gitu kadang. Itu kadang kita gitu. Jadi untuk kunci dari pengelola emosi ini kita harus tahu peta emosi dulu. Bisa kalian lihat di situ peta emosi, ada senang, ya orang itu senang, marah, sedih, takut. Ada yang belum pernah sedih? Ada? Tidak ya? Pasti pernah sedih. Ada yang belum pernah senang? Tidak ada? Tidak, oke. Alhamdulillah, berarti kalian banyak senangnya atau banyak sedihnya? Alhamdulillah, oke.
Dan ini bisa kita lihat mulai dari happy. Happy itu apa? Nah, excited, excited, semangat, ya. Tinder, apa? Apa? Iya. Tinder itu tenang. Tenang. Terus scared, takut. Angry, marah. Sad, sedih. Oke. Nah, itu tadi adalah peta emosi. Hafal ya. Kalian harus tahu dulu emosi kalian itu apa saja, biar nanti kalian tidak bingung lah. Kalian kalau belum tahu mengenali emosi kalian dulu, nanti adanya kalian enek dan ada peristiwa apa langsung kalian tanggapi. Jadi seperti tadi, marah langsung, sedih langsung, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini gambar ini adalah emosi. Ini keadaan emosional menurut ahli dari Kassel. Ini kita lewatin aja. Nah, ini bagaimana kita belajar mengelola emosi. Yang pertama apa itu? Paling atas? Ya, dari diri self-awareness, yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya, ini kata-kata untuk diri kalian sendiri. Bisa dibaca? Bisa ya? Bisa. Mulai sekarang harus bisa. Yang kedua, self management. Nah, ini self management, kemampuan mandiri. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Kemampuan mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif. Bisa dibaca keterangannya? Kalian tahu caranya? Saat kalian marah, cara kalian menenangkan gimana? Sabar, ada yang istighfar. Apa lagi? Ada yang menarik nafas panjang, ada? Beda-beda ya. Tapi itu bagus. Jadi itu tanda kalian sedang mengelola emosi. Jadi tidak langsung ada yang lewat langsung bisui gitu. Itu berarti kalian langsung tanpa menenangkan diri dulu, langsung direspon. Oke, yang selanjutnya responsibility, relationship. Ini ada yang terpotong. Responsibility, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, setelah kalian mengelola tadi, kalian akan menenangkan diri, gitu ya. Selanjutnya apa yang dilakukan? Ya, jadi mengambil keputusan. Baru setelah kalian tenang, itu kalian baru mengambil keputusan. Jadi misalkan saat kalian sangat sedih, kalian kehilangan sesuatu, ya kalian tenang dulu, tenang sih. Selanjutnya baru ambil keputusan. Apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Masuk akal tidak? Bisa ya. Oke. Pasti kemungkinan akan berbeda dengan apa yang langsung respon. Ya sebenarnya kadang, tapi di suatu ketika kita butuh respon yang cepat. Cuma kalau kita tenang dulu, ya akan baik. Cuma jangan kebablasan. Apa-apa itu kalau berlebihan tidak baik ya. Ada sesuatu hal, kita tenang. Misalkan ada tadi yang lewat, kita mandeki sak jam di situ, tenang sih. Berlebihan tidak? Berlebihan.
arep mangkat sekolah udah ditelat ya sak jam mandiri. Ora tenang-tenang gitu. Gitu. Jadi kelola emosi dikelola secukupnya. Nah ini untuk kegiatan sosial bisa kalian lihat yang paling kanan, yang paling kalau kalian kiri atas apa itu? Empati itu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi misalkan kalian kan mungkin punya teman dekat ya di sini ya, teman dekat, kadang dia sedih terus. Itu kalau kalian gimana? Kalian ejek atau kalian apa? Ikut sedih ya. Jadi kalau ada yang teman misalkan teman kalian yang bukan di sini, itu ibunya atau bapaknya meninggal, gitu. Itu kira-kira kalian senang-senang atau ikut sedih ya? Misalkan ada tetangga yang sakit, sedih, orang senang malah dangdutan malah apa? Enggak ya? Nah, itu contoh empati. Jadi kita ikut merasakan, menjenguk mungkin, mendoakan dan lain sebagainya. Kita lanjut mindfulness. Ini cara-cara mengelola emosi. Salah satunya ini dengan cara menghembuskan, menarik nafas panjang, dihembuskan pelan-pelan, gitu ya. Bisa kalian coba nanti. Bisa dicoba. Nah, kita kenali peta emosi. Ini apa ini? Ya, otak ya. Ada neokortex, yang paling atas ada limbik, ada otak reptil. Nah ini, itu video kita skip dulu. Nah, ini kita diibaratkan otak kita itu genggaman tangan. Genggaman tangan. Ada neokortex itu yang paling atas atau bawah? Neokortex tadi atas ya, neokortex, limbik sama reptil paling bawah. Jadi yang menetralkan saat kita emosi itu ini neokortex, otak bagian atas. Ya, mari kita kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita bisa jadi pengendali. Jadi saat kita emosi itu yang mengendalikan dari mana yang merespon? Kita lihat, kita dengar, kemudian masuk ke otak. Baru kita merespon. Pada mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali maka ini, jadi kita ibaratkan neokortex ini sedang mode tenang. Nah, sekarang kita lepas 4. Boleh tangannya ini. Dan ini diibaratkan seperti bunglon, otak limbik. Kita kenali. Maka bunglon mengambil alih kendali. Jadi tadi kan gini, kalau lepas, neokorteksnya lepas, jadi akan ini. Maka ini otak apa? Otak limbik. Jadi yang mengambil alih dari kendali itu adalah otak limbik. Perasaan akan mengambil alih kendali jika bunglon hilang kendali. Untuk apa namanya? Jadi yang neokortex tadi itu adalah bagian paling luar dari otak kita, yang paling atas ya tadi. Jadi di sana tadi bisa berpikir logis. Kalau di neokortex itu isinya pikiran logis, terus mempertimbangkan, membuat rencana dan lain-lain, menyelesaikan masalah, itu bagian atas. Nah, kalau di sini tadi otak apa itu? Otak limbik. Nah, bagian tengah disebut otak limbik tadi, itu pusatnya emosi. Itu di situ pusatnya rasa senang, takut, marah, cemas dan lain sebagainya. Kemudian yang bagian bawah adalah otak reptil. Di otak limbik kita lihat. Kemudian lanjut yang ketiga adalah
Apa itu gambarnya? Dinosaurus. Di model ini itu apabila kita lepaskan yang mati gini, tadi gini ya terakhir, apabila dilepaskan gini maka jadi reptilian brain, jadi dinosaurus, model dinosaurus. Dinosaurus itu gimana? Cenderung keras ya, cenderung itu pemangsa. Dinosaurus itu pemangsa, sukanya perang dan lain sebagainya. Nah, kita tadi sudah mengenali si pawang. Si pawang tadi apa? Neokortex ya. Ini neokortex yang berpikir logis. Kemudian otak limbik mengelola emosi. Tadi isinya logis, berpikir kritis dan lain sebagainya. Kemudian reptilian tadi diibaratkan dinosaurus yang pemangsa, bereaksi otomatis. Jadi kalau dinosaurus itu otaknya mikirnya kan mangsa dan lain sebagainya. Jadi langsung reaksi. Nah ini contohnya, ketika tiba-tiba dimarahi atau merasa terancam, kita bisa langsung membentak orang. Jadi saat dimarahi atau di apa ya namanya, kita terancam, kita langsung respon. Seperti tadi saat diceritakan, kalian langsung respon. Oh nasusek, suwe-suwe di ini dulu. Tapi kalian pernah diperlakukan seperti itu? Misalkan jadi murid, burung apa-apa langsung sekolah ini padahal. Ada yang pernah? Oh, pernah? Mau cerita? Lain waktu ya? Oke. Ini contoh. Ini contoh dari ini videonya agak bermasalah, mohon maaf. Kita lihat sedikit. Ini video singkat sekali. Sedang apa dia? Menenangkan adiknya ya. Jadi ibaratnya adiknya lagi menangis, lagi nesu. Karena anak kecil kan ya emosinya agak labil. Dari ini belum bisa. Lanjut ya. Nah, ini responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Ini ibaratnya dua tindakan. Yang satu tadi emosi, terus respon tindakan. Jadi tahu sesuatu. Ini ibaratnya ini video tadi. Jadi saya ceritakan ini yang atas. Ini seperti yang saya ceritakan tadi, kalian jadi guru, terus tahu anak siswanya terlambat, langsung disemuanya dipisui gitu kan. Terus muridnya itu juga melawan gitu. Jadi ini emosi respon. Jadi tanpa ada jeda. Ini bedanya ada jeda ya. Kalau yang bawah ini tadi, jadi si kakaknya ini dia mengajar adiknya apa? Untuk tenang. Jadi ditenangkan dulu, baru respon tindakan. Ini sama dengan kita. Kalau kita menghadapi sesuatu, ada baiknya kita pilih yang mana? Ya, bawah. Oke. Bisa dipraktekkan? Saya. Nah, ini kita sudah berada di tahap akhir. Ini saya bisa minta kalian untuk kertasnya tadi sudah rusak ya? Sudah rusak. Untuk menuliskan sesuatu hal di kertas. Jadi kalian tuliskan di kertas
yang masih utuh aja di kertas kalian, tapi nanti bisa disobek ya, bisa disobek. Gak usah kecil sih. Ya, disobek, dikasihkan temannya nggak apa-apa, dikasihkan temannya. Kalian kasih nama di atas, nama sama nomor urut kelas, terus kalian gambar emoticon. Nanti kalian gambar emoticon agak besar, kalau kelas kalian besar ya, emoticonnya agak besar. Apa yang sudah kamu alami kemarin? Jadi kemarin itu emosi apa yang sudah kalian alami yang paling dominan? Kemarin ya, satu hari yang kemarin. Ataukah senang, ataukah sedih, ataukah semangat, ataukah tenang, apakah takut ya tadi? Waktunya 2 menit dari sekarang. 2 menit cukup ya, nulis nama sama emoticon. Kalau sedih seperti emoticon HP itu, sedih berarti misalkan ada nangisnya itu. Terus senang berarti mulutnya ya biasa. Tadi seperti ini. Nih, kabarnya boleh emoticon biasa nggak apa-apa, nggak usah sama seperti itu. Yang sudah bisa langsung dibawa ke depan, dikumpulkan ke depan sini. Dari depan. Oke, kita sampai di akhir kegiatan, akhir sesi ini. Ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Apa yang sudah kita pelajari? Kira-kira senang kita pembelajaran hari ini? Ada yang kalian dapatkan? Mas Dias. Kecil tadi kamu apa yang kamu dapatkan kira-kira terus kira-kira bermanfaat tidak? Ya, sebenarnya pembelajaran pada hari ini tuh mendapatkan senang dan mendapatkan sedikit tambahan pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran hari ini cukup bermanfaat. Manfaatnya ya dari contoh yang tadi, seperti materi yang tadi itu baiklah, nggak bisa menyimpulkan Pak. Oke, dan yang pasti
Senang nggak? Senang. Dan semoga bisa mempraktekkan. Apa saja tadi emosi yang kalian miliki? Apa? Senang, sedih, semangat, tenang, marah. Itu perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.